Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Azkia, absen 16 dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang super semar, dimulai dari pengertiannya hingga isi dari super semar. Nah, secara singkat, super semar atau surat perintah 11 Maret adalah suatu surat yang mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Nah, di mana lewat surat ini terjadi penyerahan mandat dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Nanti bisa direkam. Nah, mari langsung kita bahas ke latar belakangnya terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan, Super Semar merupakan singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. Nah, Super Semar ini bahasanya agak kurang. Nah, langsung saja kita bahas ke latar belakang Super Semar. Seperti namanya, yaitu Surat Perintah 11 Maret, Super Semar lahir pada Nah, langsung saja kita bahas ke latar belakang lahirnya Super Semar. Seperti namanya, Surat Perintah 11 Maret, Super Semar terjadi pada tanggal iya kan? 11 Maret. Gimana sih? Astagfirullah. Fokus. Nah, selanjutnya saya akan langsung bahas ke latar belakang. Nah, selanjutnya saya akan membahas langsung ke latar belakang lahirnya Super Semar. Seperti namanya, Surat Perintah 11 Maret, Super Semar terjadi pada tanggal 11 Maret 1966 dengan latar belakang peristiwa Tritura. Nah, pada peristiwa ini terjadi demonstrasi besar-besaran yang Nah, langsung saja saya akan membahas kepada latar belakang lahirnya Super Semar. Seperti namanya, Surat Perintah 11 Maret, Super Semar terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Dalam peristiwa itu, tentara menuding Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang dibalik pembunuhan 7 jenderal. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti-komunis yang selanjutnya membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada Oktober 1965. Selain itu, ada juga kesatuan aksi lainnya seperti KAPPI, KAGI, KABI, dan masih banyak lagi. Dan semuanya tergabung dalam Front Pancasila yang dilindungi oleh tentara. Mereka kemudian menyuarakan protes kepada Soekarno yang dianggap tidak mengusut G30S PKI dan buruknya perekonomian di masa pemerintahannya. Karena saat itu ada pemberontakan GS30 PKI dan Soekarno tidak menggubris hal tersebut. Nah, aksi unjuk rasa semakin kencang saat inflasi pada awal
tahun 1966 telah mencapai 600% lebih, dan Soekarno masih bergeming. Oke, mari kita istirahat. Lalu, pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR GR dan melayangkan tiga tuntutan. Tiga tuntutan tersebut berupa pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat G30S PKI, dan penurunan harga. Lalu demonstrasi besar-besaran kembali terjadi pada 11 Maret 1966 yang dilakukan di depan Istana Negara dan didukung oleh tentara. Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Super Semar adalah jangan gitu deh. Gimana? Melihat situasi saat itu, Menteri atau Jenderal Angkatan Darat yaitu Soeharto menitipkan pesan kepada tiga jenderal, yaitu Brigjen Amir Mahmud, yaitu Panglima Kodam Jaya, Brigjen M. Yusuf, Menteri Perindustrian Dasar, dan Maijen Basuki Rahmat atau Menteri Veteran dan Demobilitas yang hendak menemui Soekarno. Soeharto meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan. Maksudnya, Soeharto meminta keputusan dari Presiden Soekarno untuk diberikan surat perintah agar dia dapat mengatasi keadaan jika diberikan kepercayaan. Maka dari itu surat tersebut kemudian Setelah pesan tersebut sampai, Soekarno langsung menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik tersebut Setelah pesan tersebut sampai, Soekarno langsung menandatangani Setelah pesan tersebut sampai, Presiden Soekarno langsung menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik pada 11 Maret 1966 di sore hari. Setelah pesan tersebut sampai kepada Presiden Soekarno, beliau langsung menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik pada tanggal 11 Maret 1966 pada sore hari. Surat tersebut kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau disingkat sebagai Super Semar yang dibuat di Istana Bogor. Maka dari itu dapat disimpulkan, tujuan dari dibuatnya Super Semar tersebut adalah untuk mengatasi situasi pada saat 11 Maret 1966 yang semakin memanas. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Super Semar bertujuan untuk mengatasi situasi saat Dengan demikian, Super Semar bertujuan
untuk mengatasi situasi pada tanggal 11 Maret 1966 yang semakin memanas. Setelah Super Semar dikeluarkan oleh Soekarno, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 1 ayat 3 1966 pada tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI, Mandrataris MPRS dan PBR. Berikut adalah isi kesimpulan. Tidak. Setelah Super Semar dikeluarkan oleh Soekarno, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 1 ayat 3 1966 pada tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Mandrataris MPRS, dan PBR. Berikut adalah isi keputusan tersebut. Nah, yang terakhir, saya akan membahas tentang isi Super Semar. Tapi sebelumnya, yang terakhir, saya akan membahas tentang isi Super Semar. Namun, sayangnya, isi asli dari surat Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan isi dari Super Semar. Namun sangat disayangkan, isi Super Semar yang asli tidak ditemukan. Menghilang. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan isi Super Semar. Namun hingga saat ini, Super Semar masih menjadi kontroversi karena naskah aslinya tidak ditemukan. Namun ada 3 Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan isi Super Semar. Namun, isi Super Semar yang asli tidak pernah ditemukan. Masih menjadi kontroversi. Ini bisa aja kali ya.